Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Di pembelajaran 5A4 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS ya, di halaman 27 sampai dengan 33. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Ya, nanti ada rekomendasi video dan playlistnya ya adik-adik ya. Atau bisa juga yang lebih lengkap klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, ini ada daftarnya kelas 1 sampai kelas 6. Ada matematika juga. Misalnya adik-adik kan kelas 5 ya. Mau lihat kelas 5 berarti klik di playlist kelas 5 tema 1 sampai 9. Diklik biru-birunya seperti ini. Nanti akan masuk ke playlist kelas 5 ya, seperti ini nih. Kelas 5 tema 1, matematika, kelas 5 tema 2. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 2, diklik putar semua. Nah, nanti ini akan diputar otomatis berdasarkan halaman yang paling awal nih, kayak gini nih berurutan ya. Tuh, jadi nanti adik-adik tinggal cari aja ke bawah, scroll di pembelajaran keberapa, subtema berapa, dan halaman berapa ya. Kita mulai yuk adik-adik. Ada percakapan lagi nih. Cermati percakapan Siti dan Lani. Baca percakapan mereka secara bergantian. Kata Siti gini, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayur pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Jawab Lani, aku lebih suka wortel dibandingkan sayuran lainnya. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Tentu saja karena aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh iya ya, Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Nah ya, jadi kita mau bahas sayuran nih adik-adik. Nah, buat peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dari mana sih sayur kita dapatkan? Siapa yang menanam sayur? Apa peranan petani? Lalu bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Ya. Nah, Karina akan buatkan seperti ini. Nanti adik-adik bisa buatkan kayak gini nih. Ya. Peta pikirannya nih. Misalnya di sini berarti kan kita lagi bahas tentang sayuran ya. Berarti mungkin judulnya bisa buat sayuran. Sayuran, lalu nanti dikotakin atau dibunderin boleh, terserah. Nah, nanti misalnya di kayak gini adik-adik, gini. Lalu ini kan ada 4 pertanyaan ya, kayak gitu ya. Lalu yang ini untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua, ini pertanyaan ketiga, dan ini yang keempat ya. Nah, kita jawab yuk. Yang pertama, dari mana sayur kita dapatkan? Dari kebun-kebun yang menanam sayur ya. Siapa sih yang menanam sayur? Ya, para petani sayur dong, ya kan? Nah, kemudian apa sih peranan petani bagi kehidupan kita? Nah, mereka tuh peranannya sangat penting adik-adik. Dengan adanya petani, kita bisa mengkonsumsi sayuran-sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Lalu bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Nah, dengan cara menanam sesuatu yang bermanfaat bagi kita, sayur, buah-buahan ya. Nah, sekarang kita mau mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai atau menyuplai itu memberikan ya, memberikan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap maupun dibuat menjadi jus ya. Nah, dibuat menjadi apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Nah, salah satu contoh sayuran yang bermanfaat itu wortel ya, yang warnanya orange-orange gini nih. Nah, wortel baik untuk kesehatan mata karena punya vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Nah, lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini adik-adik? Nah ya nih, ada cerita nih, Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Nah, Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Nah, menurutnya pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanamannya.
pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Nah, hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan ya, dengan harga jual per kilogram Rp7.000. Nah, untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Nah, dalam dunia usaha pertanian adik-adik ada 3 pihak yang selalu bekerja sama ya, yaitu pertama pemasok, ya lalu petani yang bersangkutan dan distributor. Nah, distributor ini adalah yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Nah, ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling ya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan bacaan di atas, identifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, lalu interaksi manusia dengan lingkungan sosial, lalu keberagaman yang dapat kamu temukan dalam cerita yang disajikan. Nah, nanti dibuat dalam bentuk laporan sederhana. Formatnya bisa gunakan judul, tujuan laporan, hasil identifikasi, dan kesimpulannya ya. Nah, karena bentuknya laporan, jawabannya agak sedikit banyak nih adik-adik. Yang sabar nulisnya ya. Boleh disingkat yang bagian yang tidak perlu menurut adik-adik ya, bebas Karina atau diganti kalimatnya juga boleh. Judulnya nih, laporan pengamatan bacaan mengenal wortel. Tujuan laporannya mengetahui manfaat tanaman wortel. Hasil pengamatannya, ya, sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Gede Suwardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan memaparkan bahwa memberikan pupuk organik pada awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Nah, Gede mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah ya per bulan. Ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan dan bertemu dengan pengepul sayur. Dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama yaitu pemasok, petani, dan distributor. Nah, kesimpulannya. Nah, ini tuh tadi sudah Karina singkat sebetulnya ya. Boleh disingkat lagi adik-adik silakan. Nah, kesimpulannya, wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petaninya tentunya ya. Nah, kemudian adik-adik keberagaman yang tinggi bisa kita temukan di lingkungan pasar tempat petani menjual hasil pangannya. Kenapa sih? Nah, hal ini karena pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli ya untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah, para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar biasanya juga berasal dari berbagai suku, agama, dan juga tingkat sosial ekonomi ya. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Nah, kemudian kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi ya adik-adik. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pentingnya toleransi antar suku dan antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah, kita lihat ada iklan di sini adik-adik. Yang pertama ada sapu lidi. Ya, kok sapu lidi jadi iklan? Nah, tapi bagus nih. Sapu lidi jadi kuat bila menjadi sapu ya. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Jadi adik-adik kalau tahu sapu lidi, coba adik-adik ambil satu. Kayak gini. Bisa nggak buat nyapu? Nggak bisa ya. Dia baru akan kuat kalau udah bersatu kayak gini nih, bisa buat nyapu ya. Lalu berikutnya, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan ya. Nah, adik-adik secara individu atau sendiri-sendiri amati 2 iklan tadi, lalu isi di kolom berikut ya. Nih Karina sudah buatkan nih adik-adik. Jadi kita ada iklan A dan iklan B, kolomnya dipisah. Lalu penjelasannya ada poin-poin ini. Apakah gambar sesuai dengan pesannya? Kemudian apakah gambar cukup menarik, cukup jelas ya. Jadi ini yang harus kita lihat. Yang pertama gambar iklan sapu lidi ya.
Kata kuncinya itu mari bersatu untuk maju. Nah, lalu di gambarnya itu gambar sudah sesuai dengan pesan ya, dan diilustrasikan dengan sapu. Gambarnya tapi kurang menarik karena gambar sapunya ya begitu aja. Ya, tapi gambarnya sudah cukup jelas. Kita sudah tahu bahwa itu sapu lidi ya. Yang kedua yang gambar anak-anak ya, kata kuncinya adalah menerima perbedaan. Kalau dari gambar sudah sesuai karena tadi ada apa? Kalau Siti dan kawan-kawan kan memang kelihatan berbeda ya. Ada yang kalau si Lani ini kalau nggak salah dari etnis Cina, Dayu Bali ya, Siti kalau nggak salah Padang. Nah, Edo itu kalau nggak salah dari Papua ya, kalau Karina nggak salah. Jadi udah kelihatan nih perbedaannya. Jadi dari gambarnya udah sesuai. Nah, di situ digambarkan perbedaan, tapi mereka sudah menerima perbedaan. Jadi gambarnya cukup menarik dan jelas juga ya dibanding gambar yang pertama. Ya, sekarang apakah di lingkungan sekolahmu ada keberagaman adat istiadat, adik-adik? Nah, nanti diskusi ya tentang perbedaan adat istiadat, ya. Nah, lalu diceritakan nih nanti, ya. Nih Karina buat beberapa contoh di sini. Kalau di sini nggak ada tempatnya, nanti adik-adik biasanya kalau disuruh diminta oleh Bapak Ibu guru buat, berarti dibuat seperti Karina ini. Ya, contoh yang pertama adalah sekaten. Nah, ini Nah, Karina jelaskan ya, ini biasanya diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nah, setiap tahunnya adik-adik, sekaten ini diselenggarakan di alun-alun utara Keraton Yogyakarta dan dihadiri oleh ribuan warga Yogyakarta maupun wisatawan. Gak heran ya, tradisi ini jadi daya tarik tersendiri nih adik-adik. Jadi banyak wisatawan yang datang ya buat menyaksikan langsung. Kemudian yang kedua contoh Karina buat adalah Mangongkal Holi. Nah, sampai saat ini nih adik-adik masyarakat Batak masih tetap melestarikan adat ini ya. Di mana ini adalah untuk menggali kuburan yang telah lama kemudian mengambil tulang belulang mayat dan memindahkannya ke kuburan baru. Ya. Nah, lalu ada juga Nanggung. Nah, ini dari Bangka Belitung di mana ini memperingati hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi atau menyambut tamu penting. Ya. Nah, di adat ini warga masyarakat harus membawa dulang. Dulang tuh kayak berisi makanan ke masjid ya. Sebelum menyantap, isi dulang akan didoakan terlebih dahulu untuk oleh tokoh agama. Lalu ada mekaratasi. Ini adik-adik boleh pilih salah satu ya. Tradisi mekaratasi juga masih dipertahankan oleh masyarakat Kalimantan nih dari Kalimantan adik-adik. Jadi ini adalah upacara menyembelih hewan kurban seperti kambing, kerbau atau ayam. Nah, prosesnya tuh di laut, ya darahnya dibuang ke laut sebagai simbol pemberian darah untuk kehidupan laut. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil laut yang melimpah. Nah, kalau ngaben ini juga ada dari pembakaran jenazah dari warisan leluhur di Bali. Ya, jadi masyarakat di sana tuh di Bali percaya bahwa dengan membakar jenazah, roh leluhurnya menjadi suci dan mereka beristirahat dengan tenang. Nah, tapi biayanya ya nggak sedikit ya adik-adik ya, karena melibatkan orang dalam jumlah yang besar dan juga membuat panggung pembakaran. Nah, ini ada contoh nih, adat di Tanah Toraja ya, pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo yang merupakan upacara mengantarkan sanak saudara yang telah meninggal ke dunia alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah ya, selama berhari-hari setelah melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, kemudian sekarang adik-adik ceritakan adat istiadat yang adik-adik miliki ya. Yang ini adik-adik harus jawab sendiri, boleh tanya oleh ayah ibu ya. Lalu nanti dibandingkan dengan milik teman-teman yang lain ya. Dengan misalnya teman adik-adik ada adat istiadat apa nanti dibandingkan ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!